Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, memeriahkan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema berjudul zakat dan kesolehan sosial. Di sini sudah hadir bersama kami Ketua Bajnas Kabupaten Cirebon bersama Ayah Zaini Dahlan. Bagaimana kabarnya Ayah hari ini? Alhamdulillah, semakin baik dan semakin bersemangat puasa terus. Alhamdulillah. Dan di sini pula sudah terdapat anak-anak atau santri putri Pondok Pesantren Khas Kempek. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah, semoga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lancar puasanya. Baik, untuk tema kita hari ini, zakat dan kesolehan sosial, yang merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 yang akan dibacakan oleh Mbak Santri Pondok Pesantren Khas Kempek Putri. Dan di rumah juga bisa bergabung bersama kami, silahkan membuka Al-Quran dan mengikutinya. Monggo untuk dibacakan lantunan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitonu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya yakni terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman
mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut, jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Sejuk sekali hati ini mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh para santri putri Pondok Pesantren Haskempek. Betul Pak Kiai? Betul sekali, betul sekali. Oke, kita akan break sebentar dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Cirebon Mengaji, Membudayakan dari Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, monggo dipersilahkan Kang Ahmad untuk menyampaikan tema pada sore hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan pemirsa SCTV Langkah Padane di rumah. Pengajian kita kali ini bertemakan zakat dan kesalehan sosial. Islam tidak hanya mengurusi sesuatu yang sifatnya individual, akan tapi juga mengurusi sesuatu yang sifatnya sosial. Islam menyimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Rukun Islam pun ada rukun Islam yang lebih menekankan kepada rukun-rukun yang sifatnya individual seperti syahadat, pengakuan akan tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kemudian seperti sholat, puasa, ini adalah merupakan rukun-rukun Islam yang bersifat individual. Tapi ada juga rukun Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti zakat. Akan tapi kedua jenis rukun ini, baik itu yang individual ataupun sosial, tidak dapat dipisahkan. Kita tahu bahwa di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat pasti dibarengi dengan perintah untuk menunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Akan tapi rupanya perhatian masyarakat muslim lebih banyak ke masalah-masalah yang sifatnya individual. Alhamdulillah mungkin kita melihat masjid ramai dibangun dengan berbagai macam jenis bangunannya, ada yang mewah sekali dan ada yang biasa-biasa saja. Kita juga melihat insya Allah lah masjid-masjid juga banyak yang ramai didatangi oleh umat Islam untuk berjamaah. Tetapi apabila dibicarakan tentang masalah zakat, mereka cenderung tidak seantusias ketika mereka membicarakan tentang sholat. Dianggapnya mungkin kalau sholat itu langsung memberikan kemanfaatan pada dirinya, karena insya Allah akan memberikan kepada mereka pahala. Akan tapi kalau zakat dipersepsikan sebagai hanya menolong orang lain. Ya memang zakat hanya adalah merupakan rukun yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di dalam harta benda mereka adalah hak bagi orang-orang yang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta.
Akan tapi sebenarnya dengan menunaikan zakat juga sang muslim merasakan kemanfaatan yang kembalinya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Jadi zakat di sini adalah faedahnya untuk pertama membersihkan harta. Tadi saya sebut ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa di setiap harta yang kita peroleh itu ada hak untuk orang lain. Nah, dengan kita menunaikan zakat, maka harta yang kita miliki, harta yang kemudian bisa kita menikmati itu sudah bersih dari kewajiban, ya. Sudah bersih dari yang seharusnya kita keluarkan dulu karena memang itu hak orang lain. Jadi dalam zakat, keutamaan yang pertama atau hikmah yang pertama adalah membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua, dengan berzakat juga kita sebenarnya sedang mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, karakter kita dari sifat bakhil, dari sifat pelit, ya. Karena apa? Karena dengan berzakat kita membiasakan diri untuk berbagi, dan sebenarnya dengan berbagi kita bisa menolong orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, dan dengan sendirinya kita turut berkontribusi pada distribusi kekayaan atau pemerataan kekayaan di antara masyarakat. Dan itu akan kembali kepada kemanfaatannya kepada diri muzaki sendiri, karena insya Allah ia akan bisa menikmati hartanya yang sudah disakati dengan tenang dan nyaman. Demikian, terima kasih. Nah, untuk para mbak-mbak santri, putri Pondok Pesantren Khas Kemrek, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Amalina Hasni. Pada tema sore hari ini saya ingin bertanya Pak Kiai, peranata Islam apa lagi yang dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia selain zakat? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Islam dalam hal ini tadi saya katakan sebagai agama yang tidak hanya mengurusi permasalahan-permasalahan individual, tapi mengurusi juga hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan, yaitu bagaimana menuntaskan kemiskinan seperti yang disebutkan oleh penanya, begitu juga bagaimana menciptakan atau meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. Memang yang terkenal peranata untuk menuntaskan kemiskinan itu adalah zakat, ya, karena kita tahu zakat itu adalah merupakan rukun Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan. Akan tapi sebenarnya di dalam Islam juga tersedia peranata-peranata agama yang lain atau instrumen-instrumen agama yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat. Sebentar Pak Kiai, ya. Untuk itu terlebih dahulu kita break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cirebon Mengaji, Mendayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Mendayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo Pak Kiai melanjutkan jawaban yang hampir terjadi. Terima kasih. Jadi selain zakat juga ada peranata-peranata keagamaan yang bisa kita gunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Tentunya yang saudara-saudaranya zakat itu, ya, yaitu sedekah, infak, itu adalah merupakan peranata keagamaan yang bisa digunakan atau merupakan implementasi dari kepedulian orang-orang kaya, orang-orang yang berduit terhadap saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Ada lagi peranata keagamaan yang dalam saat-saat ini sedang naik daunnya, yaitu peranata wakaf. Wakaf itu kan kita mengalokasikan harta atau aset tertentu, ya, yang bisa bertahan lama untuk dialokasikan atau untuk diberikan kemanfaatannya untuk tujuan-tujuan tertentu.
Memang di dalam tradisi kita umat Islam di Indonesia, wakaf itu berkisar hanya pada 3 hal saja sampai saat ini. Sebenarnya bisa lebih dari itu. 3 hal itu adalah wakaf untuk masjid, kemudian wakaf untuk madrasah, dan wakaf untuk kuburan. Jadi kalau bicara tentang wakaf pasti orientasinya adalah kepada 3 hal itu. Tapi sebenarnya wakaf ini bisa kita berdaya gunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Bahkan seharusnya wakaf itu bersifat produktif karena wakaf diperuntukkan untuk amal ibadah yang berjangka panjang. Seperti nama lain dari wakaf itu kan shadaqatun jariyah atau sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada yang melakukan wakaf ya. Nah ini berarti kalau terus mengalir seharusnya wakaf itu bersifat jangka panjang dan produktif. Dan itu sebenarnya bisa kita alokasikan atau tasarrukan ya wakaf-wakaf tertentu kepada hal-hal yang sifatnya produktif untuk pengentasan kemiskinan. Jadi kita bisa mewakafkan kebun atau apa. Bagaimana caranya agar kebun itu kemudian bisa diproduktifkan. Kemudian hasil-hasil dari kebun itu bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin. Atau kemungkinan juga sekarang kan wakaf tidak hanya dibatasi dengan sesuatu yang tidak bergerak ya seperti masjid, madrasah dan kuburan tadi, akan tapi juga bisa mewakafkan sesuatu yang sifatnya bergerak, yaitu seperti wakaf uang ya. Wakaf uang ini bisa kita wakafkan ya, jumlahnya berapa saja, dan ini bisa lebih merata ke penduduk Indonesia karena wakafnya bisa 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Kalau wakaf tanah kan memang mahal, tapi kalau wakaf uang itu bisa dari jumlah yang kecil sampai jumlah yang besar, dan uang itu nanti dikelola oleh nadhir yang profesional sehingga kemudian bisa memberikan kemanfaatan dan karya-karya produktif dalam rangka untuk tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan tadi. Jadi bukan hanya zakat, akan tapi juga bisa infak, sedekah, dan termasuk di dalamnya, dan yang hal ini belum begitu dikembangkan adalah wakaf. Terima kasih. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita tarik pada episode kali ini? Sekali lagi bahwa Islam adalah merupakan agama yang komprehensif ya. Islam tidak hanya mengurusi sesuatu yang sifatnya ibadah mahdhah ya, ibadah murni atau individual, akan tapi juga Islam mengurusi juga ibadah-ibadah yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Nah, zakat adalah salah satunya. Jadi bagaimana seseorang patuh dalam menyalurkan zakatnya itu merupakan ukuran dari kesalehan yang bersangkutan. Bagaimana merupakan ukuran bagaimana yang bersangkutan mentaati ajaran-ajaran Islam, baik yang bersifat individual ataupun yang bersifat sosial. Kenapa? Karena bagian-bagian dari ajaran Islam yang bersifat individual ataupun sosial ini tidak bisa dipisahkan, seperti zakat dan sholat yang selalu bergandengan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi, dan kita tahu tadi dengan pertanyaan bahwa sebenarnya juga ada peranata-peranata keagamanya lain yang bisa kita gunakan sebagaimana zakat, yaitu untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan di tengah-tengah kita. Demikian. Wah, alhamdulillah banyak sekali ya pemirsa ilmu-ilmu yang didapat pada sore hari ini, seperti rukun individu, syahadat, salat, puasa, dan rukun masyarakat seperti zakat. Pemirsa, tibalah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Tetap saksikan program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon selama bulan Ramadan pukul 3 sore hanya di RCTV Langka Padane. Saya Nuzhatul Hilawa pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sedekah Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.
Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.